Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Tahu kan sekarang bagaimana Kaisang ya diberi ruang lebar begitu kan untuk maju sebagai gubernur atau pilkada. Ya kita lihat saja. MA sudah mengabulkan. Ini MA dianggap sebagai antek Jokowi begitu kan ya. Habis Gibran terbitlah Kaisang. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Anaknya seorang Jokowi, apa sih yang tidak mungkin begitu kan? Satset menjadi wakil presiden. Walaupun ada batas usia kepada seorang Gibran, mereka karena ada si paman CMK, lalu kemudian mereka bisa begitu kan ya. Satset jadi mereka. Bayangkan putusan MK saja sekarang diputuskan 2 hari sebelum putusan begitu sudah diwanti-wanti bahwa Gibran akan menjadi wakil presiden dan terbukti begitu kan ya. H+2 ya mereka sudah jadi calon dan mendaftarkan diri bersama dengan Prabowo dan deklarasi di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya apa sih yang tidak bisa bagi keluarga seorang Jokowi? Kan begitu logikanya begitu kan. Maka secara tidak langsung dinasti politik yang kemudian ya mensohor atau bisa terkenal dari keluarga seorang Jokowi, saya kira ini akan menjadi dampak negatif suatu saat nanti ya. Tidak selamanya dinasti politik itu berjalan dengan lancar. Ya mumpung sekarang itu Jokowi sebagai presiden mungkin bisa-bisa aja, tapi suatu saat nanti musimnya ya, terus kemudian masanya mereka akan berlalu begitu kan. Dan sekarang kita lihat terbitlah Kaisang ya. Yang awalnya sekarang Kaisang katanya begitu kan masih berumur 29 tahun dan Desember ini akan menjadi 30 tahun ya. Yang jelas ya kalau sampai Desember kan pilkada sudah selesai. Oktober saja mereka sudah serentak pilkadanya begitu kan. Maka secara logika, secara hitung-hitungan jelas mereka Kaisang sudah tidak bisa. Ya, karena ada MA yang kemudian mengabulkan di situ begitu terkait dengan multi tafsir ya batas usia 30 tahun dan pada akhirnya memberikan ruang seruang-ruangnya ya sebesar-besarnya kepada Kaisang untuk maju sebagai pilkada. Apakah aturan ini untuk Kaisang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau mereka ya tidak untuk Kaisang, siapa lagi batas usia yang kemudian mencalonkan diri atau digadang-gadang menjadi salah satu calon untuk maju pilkada? Siapa lagi kalau bukan Kaisang? Lihat saja di Jawa Timur ya, usianya sudah tua begitu kan. Lihat saja dari daerah-daerah yang lain, mereka usianya sudah tua di atas 30 tahun. Hanya satu-satunya seorang Kaisang begitu kan, yang kemudian sekarang ini berumur 29 tahun. Ini ada apa MA ini begitu kan ya? Ada apa begitu kan? Maka jelas begitu saya katakan begini, apa sih yang tidak mungkin bagi keluarga Jokowi? Nah itu yang menjadi pertanyaan dan multitafsir di masyarakat. Karena dianggap bahwa ini adalah dinasti politik dan sebagainya. Masyarakat ya kita lihat saja begitu kan. Banyak mewanti-wanti bahwa apakah Kaisang akan terpilih dan sebagainya begitu. Lihat saja ini komentar dari netizen. Candaan nanti Gibran 2 periode, Bobi 2 periode, Kaisang 2 periode, terus turun ke Jan Etes 2 periode ya. Bisa jadi kenyataan bila tak ada yang berani kritis dan ambil langkah konkret. Karena dari legislatif dikuasai, yudikatif dikuasai, TNI Polri dikasih hadiah, masa pensiun pun juga ya kades katanya begitu. Ambiar, ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Istidraj ya, memang harus sampai puncak di mana pelakunya harus sampai lupa diri baru timbul keruntuhan sebagai sejarah-sejarah para diktator. Ini komentar-komentar netizen ya. Saya bacakan lagi dari Ning Anyar ya. Mereka mengatakan Mahkamah Kakak, MA Mahkamah Adi. Dan ini menjadi trending topik begitu kan ya. Ini milik kakak, ini milik adik, ini milik menantu. Dan itu menjadi trending begitu.
Maka saya katakan sejak awal bahwa dinasti politik itu semakin tersohor, semakin eksis mereka, semakin ruang panggung yang dimainkan semakin banyak. Mereka bisa menyempatkan atau bisa memiliki lembaga-lembaga survei yang kemudian didesain sedemikian rupa. Bagaimana mereka bisa menguasai media-media, bagaimana juga bisa menguasai para legislatif begitu kan, para parpol di situ begitu. Dan pada akhirnya mereka tetap eksis. Kita lihat saja begitu. Tapi tidak semua dinasti politik itu akan berjalan dengan lancar. Kita tunggu saja apakah negara kita akan runtuh atau bagaimana. Tapi ini strategi seorang Jokowi ini harus ditiru sebenarnya. Iya kan begitu kan. Kita lihat saja. Di mana-mana kalau ada ordalnya itu gampang begitu kan. Gampang anaknya si ini, anaknya si itu begitu. Nggak tahu janji Prabowo dia tidak ingin lagi memihak kepada anaknya ini, anaknya itu begitu. Tapi pada hakikatnya suatu waktu pasti ya mereka akan ngikutin pola seorang Jokowi begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Maka dugaan-dugaan ini muncul. Apakah ini dipersiapkan untuk Kaisang atau bagaimana begitu kan ya? Ini milik adik, ini milik kakak begitu kan ya, keluarga MK katanya begitu kan ya. MK apa namanya, setelah MK terbitlah MA ya, habis Gibran terbitlah Kaisang. Enak kan begitu kan, seperti anaknya Jokowi begitu kan. Ruang-ruang lingkup mereka seolah-olah gimana begitu. Ini ada tulisan yang sangat menarik, MK MA antek Jokowi, habis Gibran terbitlah Kaisang katanya begitu kan ya. Apakah benar seperti itu? Saya kira semua orang pasti punya kekuasaan masing-masing. Ternyata ini Mahkamah Konstitusi MK ya, atau MA saja sama saja begitu. MK dan MA itu sama saja katanya begitu kan ya. Karena mereka mengatakan bahwa dianggap sebagai antek-antek Jokowi begitu kan. Ini apakah benar dengan hal-hal seperti itu begitu? Secara realitas kita buktikan saja begitu kan. Apakah undang-undang ini tertuju pada seorang Kaisang atau bagaimana? Kalau Gibran yang jelas masyarakat sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi begitu kan. Buktinya adalah bahwa kedua lembaga tertinggi sama-sama memfasilitasi kepentingan keluarga Jokowi. Ini bagaimana begitu kan? Artinya apa? Artinya apakah memberikan ruang kepada mereka begitu kan? Bila sebelumnya MK misalnya meloloskan putra seorang Jokowi, putra sulung seorang Jokowi, yaitu adalah Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden ya pada pemilihan presiden 2024. Kini MA meloloskan seorang putra bungsu seorang Jokowi, yaitu adalah Kaisang Pangarap. Jika hendak maju sebagai calon gubernur atau pilkada di daerah, katanya Kaisang ini digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat terkuat oleh lembaga-lembaga survei begitu, versi lembaga survei. Tapi kami menganggap bahwa apa yang dilakukan ini begitu, apakah semata-mata untuk siapa begitu kan? Apakah untuk generasi anak muda atau bagaimana begitu kan? Kenapa di saat detik-detik akhir bahwa seorang Kaisang akan dicalonkan sebagai gubernur atau pilkada, muncullah isu-isu seperti ini, muncullah ya bukti-bukti nyata dari MA dan itu diloloskan begitu kan? Ada apa? Ini yang mesti kita amati betul begitu. Nih, kalau kita melihat dengan apa yang di di MK, di Mahkamah Konstitusi begitu kan, karena ada si paman mereka ya, mereka juga dipecat, artinya sudah tidak posisi jadi ketua, mereka dipecat begitu kan ya, menjadi ketua KPK. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka melanggar konstitusi, itu sidang di MK. Bayangkan, dan sekarang akankah MA ini begitu kan ya akan disidangkan lagi atau bagaimana begitu. Maka putusan itu putusan 90 itu bisa dianggap sebagai cacat hukum dan itu sudah diakui oleh Pak Yusril begitu kan. Maka dengan keputusan ini ya, Gibran yang saat itu berusia 35 tahun itu bisa maju sebagai cawapres atau wakil presiden karena sedang menjabat wali kota Surakarta. Yang penting mereka sudah pernah menjabat kepala daerah dan itu mereka
mereka lolos begitu kan. Apakah Kaisang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Kaisang lantas bagaimana begitu? Saya kira bahwa Kaisang kalau misalnya ya mereka didorong untuk pilkada atau gubernur, bisa apa sebenarnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Mereka tidak punya prestasi, belum berpengalaman apa-apa, masa rakyat memilih itu begitu kan? Itu yang harus kita pikirkan begitu. Maka negara kita sebenarnya kalau kita berasumsi ya masyarakat bisa lah berasumsi seperti itu, tapi secara rasionalitas masyarakat harus benar-benar memilih pemimpin yang punya ya dan terbukti prestasinya. Ya kalau versus Anies Baswedan nanti di DKI Jakarta, saya kira ya Kaisang bisa keok dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan putusan MA ya yang prosesnya hanya memakan waktu 3 hari saja begitu kan. Ini sudah bisa begitu. Diuji materinya sudah bisa mereka. Ya ada apa? Padahal 3 hari loh begitu kan ya, 3 hari. Jika benar bahwa Kaisang benar-benar maju sebagai pilkada di 2024, ya maka asumsi publik bahwa seorang Jokowi sedang berupaya melanggengkan kekuasaan, menemukan relevannya begitu kan, relevansinya begitu. Artinya membuka ruang lebar kepada Kaisang. Bahkan sebelumnya seorang Jokowi mengajukan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kini mantan gubernur Jakarta ya kemungkinan besar akan mengajukan lagi begitu kan, yaitu Kaisang begitu untuk maju sebagai pilkada di 2024. Bukan tidak mungkin begitu. Ini kesempatan begitu. Siapa lagi mumpung Jokowi masih berkuasa begitu kan. Maka secara hitung-hitungan politik ya bukan tidak mungkin kekuasaan itu bisa untuk memenangkan itu. Caranya apa? Bisa saja bansos dimainkan, bisa saja cawi-cawi dimainkan, bisa saja Heru ya diperhelat untuk memainkan peran di situ, bisa saja terjadi begitu kan. Maka dengan logika ini saya menganggap bahwa wah, ini untuk siapa sih sebenarnya undang-undang ini begitu kan? Antek-antek ini atau antek-antek Jokowi atau antek-antek siapa begitu? Itu kan logikanya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.